PIK 2 sebagai proyek strategis nasional baru ibarat dunia berbeda dengan desa sekitarnya di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga desa terdampak hilir mudik truk tanah hingga timbul kecelakaan berujung rusuh pekan lalu di Jalan Salembaran. Pasca kecelakaan, pemerintah menerapkan pembatasan operasional truk sampai Kamis 14 November 2024. Namun dampak proyek bukan hanya soal truk tanah. Warga antara lain harus hidup dalam pagar beton setinggi 1 hingga 2 meter yang membatasi PIK 2 dan kawasan sekitar, termasuk di sebagian desa Salembaran Jati. Dari pagar itu hanya terlihat atap perumahan elit dan bangunan menjulang tinggi. Beberapa jembatan penyeberangan orang membentang di atas jalan khusus menghubungkan dua sisi PIK 2 yang belum menyatu lantaran belum beresnya pembebasan lahan. Pemandangan itu kontras dengan sebagian jalan desa yang kerap tergenang air karena salurannya mampet dan berlubang. Padahal, jalan ini penghubung antar desa dan ke jalan utama, warga Salembaran Jati ke Muara di Kabupaten Tangerang. Selain itu, PIK 2 mengakomodasi wisata mangrove dan terhubung dengan jalan tol Kamal, Teluk Naga, Rajek. Secara keseluruhan, nilai investasinya 65 triliun rupiah dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Epul. Ini sedang ramai-ramainya. Oh iya. Tapi sebetulnya kalau mengikuti tulisan-tulisan Pak Rizal yang selalu ada tiap hari, tentu menarik ya, meskipun dari jarak jauh tetap bisa dipantau, diikuti, dianalisa dan memberikan pencerahan buat kita semua. PIK. Sebagai sebuah PSN ya, proyek strategis nasional. Tapi katanya sekarang jadi ini Pak, pencaplokan strategis nasional karena tanah-tanah rakyat yang dicaplok ternyata. Kehidupan warga PIK 2 terancam gara-gara proyek nggak jelas. Jadi, warga kampung Alerji Ban di Pantai Indah Kapuk 2 sekarang lagi ngadepin kondisi yang super tegang. Katanya, pemerintah sih janji bakalan ngasih ganti rugi 1,7 juta rupiah per meter persegi. Tapi banyak juga yang bilang itu mah nggak cukup buat bangun rumah baru yang nyaman. Gak cuma itu, mereka juga bingung bakal dipindahin kemana dan status tanah baru mereka juga itu kayak gimana. Ini sih bener-bener bikin mereka stres ya. Harusnya kebijakan itu bisa bikin hidup mereka lebih baik. Tapi kok sekarang justru ada masyarakat yang merasa terpinggirkan? Selengkapnya hanya di Parbobuah. Iya. Mulai dari PIK 1, sekarang PIK 2 sedang berproses pembangunannya. Iya. Dengar-dengar dari Pak Rizal tadi, kalau PIK 2 berhasil, nanti ada PIK 3, PIK 4, PIK 5, sampai PIK 11 Pak ya? 11, Pak. Dan itu mungkin PIK 11 itu di ujung Jawa Timur mungkin ya? Bisa. Nggak sampai. Enggak. Oh, sampai okay. Cirebon paling. Sampai Cirebon ya? Atau kalau ke sana Merak, jadi 2 gitu arahnya. Oke. Ke Banten dan Jawa Barat. Baik, jadi tentu kita tahu Pak Said Didu kemarin sudah menjadi apa istilahnya, menjadi martir ya. Menjadi pembuka mata rakyat, menjadi membuka pendengaran rakyat. Apa yang terjadi di PIK 2 ini sungguh menyakiti hati rakyat. Bagaimana mungkin tanah yang dibeli hanya dengan ditawarkan dari 10 sampai 50 ribu, ternyata dijual dari 36 juta sampai 50 juta. Ya, itu biasa. Belanda saja nggak kayak gini, kata Bang Said Didu. Nah, jadi barangkali kita ingin mendengar juga analisa dari Pak Rizal Fadila. Bagaimana ini persoalan PIK, Said Didu dan sebagainya. Ya, kira kalau sejarah ada dulu Daud dan Goliat. Gitu kan. Ini Said Didu, ini Said Daud. Oh. Dan Goliat Jalut ya. Daud dan Goliat Jalut. Tolut. Kemudian prajuritnya kan ada Daud gitu kan. Kemudian sini Jalut, Raja Jalut dari suku atau bangsa Amalikoh ya. Jalut itu aguan atau aguan. Kirain yang di atasnya karena lagi. Dia raksasa gitu Pak. Jalut itu gede badannya. Ya raja ya panglima gitu kan. Kemudian dia penjajah Pak. Suku Amalikoh itu menjajah Palestina gitu. Sementara Bani Israel yang jumlahnya lebih sedikit, lemah gitu kan. Yang muncul Daud itu gitu kan. Nah, Daud lawan Jalut pakai ketepel, mati Jalutnya Pak. Jadi maksudnya itu kan, walaupun
Said Didu kecil, gitu ya. Dukungan juga tidak pakai kekuatan yang luar biasa, gitu Pak. Sementara Aguan itu kan sudah didukung oleh oligarki, gitu kan, oleh kekuasaan, uang segala macam. Nah, terjadi perlawanan. Saya ini akan menjadi mungkin nanti ibrah sejarahnya ada Pak, gitu kan. Daud lawan Jalut. Ini kalau dalam tulisan Pak Rizal yang terakhir ini menarik nih karena judulnya ini Rakyat Melarat versus Konglomerat Keparat. Jadi udah nyambung kan gitu. Yang satu raksasa begitu Pak, rasa ekonomi, rasa politik gitu kan. Sementara ini kan rakyat jelata gitu kan, orang yang mungkin tidak punya kekuatan apa-apa. Kita sebutlah rakyat melarat itu gitu ya. Tapi perlawanannya akan sampai nanti gitu kan. Inama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum gitu kalau hadis Nabi ada itu. Pertolongan itu dari orang-orang yang du'afa gitu kan, akan muncul nanti gitu, bahwa pertolongan akan datang dari kaum du'afa. Pertolongan gitu. Datang dari kaum du'afa. Inama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Jadi sesungguhnya pertolongan dan rezeki itu datang dari kaum du'afa di antaramu. Itu. Jadi jangan merasa kecil hati kalau kita tidak berdaya. Itu kan akan ada nanti pertolongan. Itu. Nah, apakah mohon maaf Pak Rizal, apakah ini berkaitan dengan hati-hati tuh makbulnya orang-orang yang tertindas, doa orang-orang tertindas? Termasuk itu karena mazlum ya, orang yang dizalimi itu doanya tidak ada hijab gitu. Jadi ini juga bagian penindasan kan, ini kezaliman ini gitu. Aguan CS nggak ngerti yang begini kali Pak ya? Nggak ngerti dia. Iya, dia konglomerat keparat itu Pak gitu kan, menindas, menzalimi gitu kan, menggusur, membeli dengan harga murah, mengusir, sama dengan menjajah lah gitu. Jadi akhirnya arogan gitu kan. Sementara kita melakukan perlawanan sebatas kemampuan, tapi jangan lupa akan ada pertolongan, dan itulah upaya keras mungkin Said Didu gitu kan, teman-teman yang lain berjuang untuk membela rakyat yang lemah ini. Mereka tidak berdaya, aparat semua ikut di situ, termasuk pengadu Said Didu itu kan si Mas Kota. SE yang itu nggak terdeteksi di dikti. Akhirnya kan bongkar-bongkaran. Akhirnya Aguan juga dibongkar-bongkar. Katanya kan ada suap 50 miliar itu kan ke anggota dewan dan sebagainya. Ini bongkar-bongkaran. Dan sudah pastilah nuansa kolusi korupsi itu kental itu pada proyek-proyek seperti ini. Termasuk kok ujung-ujung dikasih PSN. Itu kan proyek strategis nasional. Ini kalau tidak ada kepentingan pragmatis di antara para pihak, saya kira nggak mungkin diberikan itu, karena ini jauh dari kualifikasi strategis. Nah, itu dia Pak, tadi mau saya tanya Pak, sebetulnya konsep awal kata strategis dalam proyek nasional ini maksudnya kemana ini pemerintahan? Strategis itu harusnya gitu kan, itu menyangkut pertumbuhan, pemerataan, pembangunan. Kemudian bisa merekrut tenaga kerja lokal yang maksimal. Yang ketiganya meningkatkan kesejahteraan rakyat Pak. Ini nggak kena. Rakyat mana yang sejahtera? Yang sudah sedikit saja mencoba mau sejahtera dimiskinkan. Itu kan tidak punya pekerjaan lagi gara-gara tanahnya hilang. Gitu. Kalau versinya Mas Kota katanya Pak Kades Blimbing itu ini nanti akan mensejahterakan masyarakat, karena masyarakat nanti ada yang jadi security katanya, ada yang jadi yang lain-lain, jadi security aja yang disebut, yang lainnya dia bingung sendiri mungkin disebut yang lain-lain. Yang buka toko siapa? Yang berbisnis siapa? Gitu yang Pak. Ono. Oh yang ono Pak gitu ya, kita yang pinggir-pinggiran jadi budak belian Pak, budak yang dibeli gitu kan dengan harga murah. Apa enggak kita membangun suasana seperti itu, budak belian modern gitu kan, dengan nama security gitu Pak. Apalagi itu ya
boy itu. Office boy. Office boy. Namanya hebat kan. Office boy. Office security. Nama-nama Inggris semua, Pak. Tapi kan mereka jadi budak-budak, Pak. Iya. Dan akhirnya dikendalikan semuanya, bisa cepat masuk, cepat keluar. Gitu kan, dengan mudah itu yang begitu mah, Pak. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak melakukan mediasi dengan Abdesi Kabupaten Tangerang yang melaporkan dirinya ke Polresta Tangerang. Said dilaporkan karena diduga menyebarkan berita hoaks dan informasi menghasut usai mengkritik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk atau PSN PIK 2. Lalu apa alasan Said Didu tak mau lakukan mediasi dengan Abdesi? Said Didu menegaskan ia menolak melakukan mediasi dengan Abdesi Kabupaten Tangerang karena merasa tidak bermusuhan dengan organisasi ini. Didu menyatakan, yang seharusnya saat ini diperjuangkan dalam pembangunan PSN PIK 2 adalah rakyat,